Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Promudo. Jadi Promudo mungkin tak kenal dengan saya. Di sini saya dan teman-teman dari UNP ingin mengulik sekitar tradisi Basapa di negari gitu, Promudo. Mungkin untuk lebih menambahnya wawasan ilmu pengetahuan kami, setidaknya kami dapat beberapa informasi yang lebih detail dari Pak Promudo. Untuk informasi pertama yang ingin kami tahu, Promudo, apa sih tradisi Basapa itu sebenarnya, Promudo? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memperpanjang mukadimah, kepada sahabat Ananda bertanya kepada saya apa artinya Basapa. Basapa yaitu Basafar adalah suatu tradisi ziarah yang dilakukan masyarakat muslim di sekitar Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di Kecamatan Ulakan Tapakis, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan utama dalam tradisi ini adalah berziarah ke makam seseorang ulama yang masyhur, terkenal, yang bernama Syekh Burhanuddin Ulakani, salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Sumatera Barat pada masanya. Kurang lebih begitulah arti dari Basapa. Baik, terima kasih, Promudo. Mungkin dari teman saya yang lain ada yang ingin ditanyakan pada Promudo. Izin bertanya, Pak. Baik. Dari yang disampaikan tadi, saya ingin bertanya, Pak. Itu kapan waktu pelaksanaan Basapa tersebut, Pak? Sekian, terima kasih. Nah, tradisi Basafar dilaksanakan pada bulan Safar tahun Hijriah. Begitulah kira-kira. Pelaksanaan tradisi Basapa. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin saya kembalikan kepada Ori. Baik. Mungkin untuk pelaksananya sudah cukup dimengerti, Pak. Jadi untuk teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi, dipersilakan. Bertanya, Pak, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, Pak, bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan dari tradisi Basapa tersebut? Apa? Bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan dari tradisi Basapa tersebut? Proses kegiatan Basapa yang ada di Padang Pariaman, terutama Kecamatan Ulakan Tapakis, yaitu yang pertama berziarah ke makam Syekh Burhanuddin dan berkumpul ke komplek makam Syekh Burhanuddin. Pertama kita melaksanakan zikrullah, zikir kepada Allah. Baik, Pak. Promudo, jadi sudah cukup. Jadi sudah cukup dimengerti. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada ditanyakan lagi, teman-teman. Izin bertanya, Pak. Pertanyaannya, dalam proses Basapa, apakah ada masalah atau kendala yang terjadi? Dan jika ada, apa aja sih masalah tersebut? Masalah yang sering terjadi saat Basapa adalah menyalahkan makna dari tradisi Basapa tersebut oleh kaum milenial, oleh kaum muda. Banyak di antara kaum muda zaman sekarang datang ke tradisi Basapa untuk bermaksiat, bukan untuk melakukan ibadah. Tidak melakukan ibadah, malah dia berbuat kemaksiatan ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Ori. Baik, teman-teman sekalian, mungkin untuk kesempatan wawancara bersama Promudo kita cukup sampai di sini. Dan jawaban daripada Promudo kita pun
cukup jelas ya mengenai bagaimana sih tradisi Basapa yang berkembang di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk Betul itu sekali. Pak, kami eh, kebetulan saya selaku moderator Ori Erlangga mewakili teman-teman Pak mengucapkan terima kasih pada Pak Pelumudo. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk seterusnya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri pula kalau ada kata-kata saya yang salah. Si cerek di tepi benda kok gabah tolong tegakkan, ambo ketek baru beraja kok salah tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali. Kebetulan mungkin Pak Wali sudah kenal dengan saya, Pak Wali. Saya Ori Erlangga. Di sini saya mewakili teman-teman Pak Wali untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, di mana kami mengambil topik Basapa kebetulan di kampung Pak Wali sendiri. Nah, Pak Wali, di sini kami ingin mengetahui secara detail mengenai bagaimana tradisi Basapa itu, Pak Wali. Untuk informasi pertama yang ingin kami ketahui itu, apa sih sebenarnya Basapa itu, Pak Wali? Nah, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Kalau Basapa ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Padang Pariaman. Tradisinya tuh jatuhnya kayak wisata religius lah. Karena di Ulakan Tapakis itu sendiri terdapat makam dari Syekh Burhanuddin. Yang mana Syekh Burhanuddin itu sendiri merupakan ulama Muslim yang menyebarkan Islam di Minangkabau. Jadi eh, tradisi Basapa ini merupakan ziarah yang dilakukan oleh masyarakat Muslim yang ada di sekitar Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Ulakan Tapakis. Nah, kegiatan ini nih dalam tradisi ini berziarah ke makam Syekh Burhanuddin sendiri. Mungkin itu, Ri. Baik, Pak Wali. Mungkin cukup jelas, Pak Wali. Mungkin dari teman saya yang lain ada yang ingin ditanyakan. Saya bertanya, Beli, Nah, ayo, Ikhwan. eh pertanyaan saya tuh kapan waktu pelaksanaan Basapa tersebut, Pak Wali? Sekian, terima kasih. Ayo. Untuk pelaksanaan dari Basapa sendiri ini, yo, kalau kita dengar dari katanya kan Basapa. Itu tuh biasa dilaksanakan di bulan Safar, yaitu di bulan Muharramnya, di bulan Hijriah lah jatuhnya di bulan Safar. Kenapa di bulan Safar tuh? Karena diyakini di tanggal 10 Safar tuh merupakan hari meninggalnya dari Syekh Burhanuddin sendiri. Makanya dilaksanakan di minggu kedua di bulan Safar. Atau di bahasa Minangnya nanti kita kita baca itu Sapa. Makanya tradisinya disebut Basapa. Mungkin sekian, Ikhwan. Terima kasih, Pak Wali. Saya kembalikan pada Odi. Oh, baik, Pak Wali. Mungkin dari teman saya yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi sama Pak Wali. Bertanya Pak, menyambung dari pertanyaan teman saya tadi, bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan dari tradisi Basapa tersebut? Ayo, untuk Basapa ini sendiri tuh ada dua macam ya, yang saya ketahui sedikit, yaitu ada Basapa Gadang dan ada Basapa Ketek. Kalau Sapa Gadang kok di bahasa Indonesia kan itu sapa besar lah jatuhnya itu. Yang Sapa Gadang kan dilaksanakan di tanggal 10 bulan Safar. Dan setelah Sapa Gadang tuh masyarakat akan bertambah untuk mendatangi lokasi ulaan tuh, bahkan sampai memenuhi badan jalan di ulaan itu sendiri. Kemudian dilaksanakan Sapa Ketek. Sapa Ketek kok pelaksanaannya merupakan ziarah yang dilakukan seminggu setelah Sapa Gadang dilaksanakan. Yang mana pada saat ziarah nih semua peziarah dan pengikut dari Syekh Burhanuddin akan berkumpul di komplek makam Syekh Burhanuddin di Ulakan itu sendiri untuk berziarah di makam Syekh Burhanuddin. Bukan hanya untuk berziarah, masyarakat umum dan pewisata tersebut akan melakukan zikir dan doa selama di komplek makam. Kemudian setelah dilaksanakan zikir dan doa, para peziarah akan memberikan pemahaman ke masyarakat tentang dari makna zikir dan doa yang dilakukan di makam Syekh Burhanuddin itu sendiri. Mungkin sekian cukup jelas untuk proses dari Basapa. Saya kembalikan. Baik, Pak. Mungkin sudah jelas juga. Mungkin dari teman saya yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, mumpung Pak Wali masih ada waktu. Izin bertanya Pak, pertanyaannya tuh dalam proses Basapa, apakah ada masalah atau kendala yang terjadi? Jika ada, apa aja sih masalah tersebut gitu? Kalau kendala dan masalahnya, selain dari ramainya orang sehingga badan jalan tuh masalah yang sering muncul tuh dari kaum muda, di mana Basapa ini sendiri merupakan wisata religius, sedangkan dari kaum muda ini
menjadikan wisata Basapa itu sebagai ajang berpacaran atau ajang berdua-duaan, di mana itu sudah menyalahi dari konteks wisata religi sendiri, karena berpacaran sendiri itu dilarang dalam agama. Jadi banyak dari kaum muda ini melakukan tradisi untuk pacaran, bukan untuk ziarah dan melakukan zikir dan doa di makam Syekh Burhanuddin itu. Mungkin sekian. Baik, Pak. Selanjutnya menurut Bapak, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang Bapak sebutkan tadi? Ya itu kalau menurut saya untuk masalah seperti itu dikembalikan lagi kepada kaum mudanya dan kepada kepekaan dari masyarakat sekitar, di mana bisa lah dari masyarakat melarang dari orang-orang berduaan itu langsung dilarang dari masyarakat, dan juga dari kaum-kaum muda diberikan pemahaman tentang kalau Basapa itu adalah wisata religius, jadi yang dilakukan adalah hal-hal yang sesuai dengan agama. Mungkin cukup dari saya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya kembalikan kepada Ori. Baik Pak, mungkin kurang lebih untuk semua informasi yang kami butuhi sudah terjawab secara lengkap dan menyeluruh dari Bapak. Untuk itu Pak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak, karena telah membantu proses wawancara kami untuk pemenuhan mata kuliah kami Pak. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meminta waktunya sedikit Ketua Pemuda. Jadi mungkin Ketua Pemuda udah kenal dengan saya. Saya Odi Erlangga dan teman-teman dari Universitas Negeri Padang sedikit meminta informasi kepada Ketua Pemuda sebagai narasumber mengenai tradisi Basapa di kampung Ketua Pemuda. Nah, dalam hal ini kami ingin bertanya Ketua Pemuda mungkin hal-hal umum, namun ada juga beberapa hal yang spesifik mengenai tradisi Basapa. Untuk informasi pertama yang kami tanyai pada Ketua Pemuda yaitu apa itu sebenarnya sih tradisi Basapa Ketua Pemuda? Ini sudah boleh menjawab belum? Sudah. Silakan Ketua Pemuda. Ya, saya izin jawab ya. Untuk tradisi Basapa itu sendiri adalah suatu tradisi yang dilaksanakan oleh Muslim yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ya, atau lebih khususnya di daerah Kecamatan Ulakan. Kegiatan utama dari Basapa itu sendiri adalah menziarahi atau berziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin sendiri adalah salah satu tokoh yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat pada masanya. Singkatnya seperti itu untuk pengertian Basapa itu sendiri ya. Baik Ketua Pemuda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan sama Ketua Pemuda, dipersilahkan. Izin bertanya Ketua Pemuda. Siap. Pertanyaan saya itu apa saja nilai-nilai leluhur yang terdapat di kegiatan Basapa ini, Ketua? Sekian, terima kasih. Oke, nilai-nilai leluhur ya. Yang pertama sudah pasti itu nilai keagamaan. Nilai keagamaan. Ya, nilai keagamaan ini mengenang jasa dari Syekh Burhanuddin sendiri yang telah menjadi guru ya, sebagai penyebar agama Islam di Sumatera Barat. Yang kedua itu ada nilai edukatif ya, atau nilai edukasi atau pembelajaran. Itu menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah dan ajaran Islam. Yang ketiga mungkin ada nilai-nilai kebersamaan mungkin ya. Itu karena Basapa ini adalah tradisi yang mengundang masyarakat yang tidak hanya di Kabupaten Padang Pariaman tapi di seluruh Sumatera Barat ya, bahkan ada yang dari luar Sumatera Barat ya. Di sini ini bisa menjadi ajang untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Mungkin yang terakhir itu adalah nilai rekreatif atau nilai-nilai hiburan ya. Ya, karena tradisi ini juga bisa kita nikmati karena banyak juga pedagang-pedagang ya yang berjualan ya pada masa-masa tradisi ini dilaksanakan. Mungkin itu kurang lebihnya untuk nilai-nilai luhur tradisi Basapa. Terima kasih Ketua Pemuda. Saya kembalikan kepada Ori. Baik, Ketua Pemuda. Mungkin dari teman saya yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dan bertanya Ketua Pemuda. Siap, silakan. Nyambung dari pertanyaan teman saya tadi, bagaimana proses dari persiapan dan pelaksanaan dari tradisi Basapa?
Oke, sebentar boleh diulang tadi error di HP saya ya, nggak keluar suaranya. Bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan dari tradisi Basapa tersebut? Untuk Basapa ya, Basapa ini biasanya dibagi jadi dua pelaksanaan ya. Yang pertama itu ada Sapa Gadang ya atau Sapa besar ya. Yang kedua adalah Sapa Kete atau Sapa yang kecil. Sapa Gadang ini dilaksanakan setelah tanggal 10 bulan Syafar. Dan Sapa Kete biasanya dilaksanakan sepekan ya di masa setelah Sapa Gadang dilaksanakan. Dan untuk prosesnya sendiri ya, biasanya itu kegiatan utamanya adalah kayak seperti berziarah ya, itu nilai utamanya ya. Berziarah ke makam Syekh Burhanuddin dan berzikir serta berdoa ya. Ya, berdoa berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui tradisi ini. Oke, mungkin cuma itu untuk prosesnya ya, karena cuma dua itu proses utamanya ya. Selebihnya itu mungkin bisa tidak terlalu penting untuk dibahas untuk pembahasan kali ini. Mungkin teman-teman bisa baca juga ya, karena banyak di literatur lainnya. Terima kasih Tuan Muda. Baik, Ketua Pemuda. Mungkin dari teman saya yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, mumpung Ketua Pemuda masih ada waktu. Ya, silakan ya. Izin bertanya, Ketua Pemuda. Dalam proses Basapa, apakah ada masalah atau kendala yang terjadi? Jika ada, apa aja sih masalah yang sering muncul gitu? Masalah untuk tradisi Basapa ya. Yang pertama yang sering muncul itu di pada pelaksanaan tradisi Basapa ini adalah penyalahgunaan ya, bukan penyalahan makna lah lebih tepatnya ya, penyalahan makna dari tradisi ini ya. Karena tradisi ini sebenarnya tradisi yang berbau agamis ya. Tapi para muda-mudi dari zaman sekarang malah datang untuk acara atau niat yang keluar dari nilai agamis tersebut ya, seperti berpacaran ya. Ya, tentunya ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan tradisi tersebut. Yang kedua juga karena ramainya acara ini ya, karena berkumpulnya masyarakat dari berbagai penjuru ya, dari dalam Sumatera Barat ya, maupun dari luar Sumatera Barat ya. Tentu acara ini sangat ramai. Belum lagi ada penjual atau pedagang-pedagang yang ikut serta dalam meramaikan acara tradisi ini. Sehingga banyak juga dari para pengunjung yang membawa anak kecil untuk ikut rekreasi ya, menikmati acara tersebut. Tapi ini cukup jadi masalah karena anak kecil saya rasa akan bagaimana ya, tidak akan senang ya dengan cara seperti ini karena dia akan dempet-dempetan ya, tentu akan nanti bakal terjadi seperti keinjak atau kecelakaan lainnya ya. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Nah, menurut Ketua Pemuda sendiri, bagaimana sih solusi atau cara mengatasi permasalahan tersebut? Untuk permasalahan pertama ya, untuk anak muda, anak mudi, ya, pemuda-pemudi yang berpacaran ya, saya harap ya solusi dari saya sendiri itu lebih ke arah penjagaan ketat dari para panitia ya, sehingga acara ini lebih kondusif ya, lebih hikmat kita nikmati. Untuk masalah yang kedua diharapkan kepada para orang tua ya untuk berpikir kembali ya, apakah anak-anaknya itu sudah bisa ya, sudah tidak rewel untuk dibawa ke acara-acara yang ramai seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Baik, terima kasih jawabannya. Saya kembalikan kepada Ori. Baik, terima kasih Ketua Pemuda atas waktunya. Mungkin secara umumnya pertanyaan-pertanyaan kami sudah terjawab dengan baik, Ketua Pemuda, di mana informasi ini sangat berguna bagi kami dalam pemenuhan tugas mata kuliah kami, yaitu Studi Masyarakat Indonesia. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman Ketua Pemuda. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.